Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya, dosa besar yang ke-38. Dosa besar nomor 38, yaitu Al-Imam Ad-Dhahabi menyebutkan dalam kitab beliau ini tentang al-mutasammi'u 'alan nasi ma yusirrunahu. Al-mutasammi'u ya 'alan nasi ma yusirrunahu, yaitu orang-orang yang menguping omongan rahasia dari orang lain, ya, orang-orang yang hobinya menguping pembicaraan yang dilakukan oleh pihak lain, ya. Di dalam pembahasan ini Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu menjelaskan, beliau membawakan ayat di surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ayat ke-12. Ini Al-Imam Ad-Dhahabi menyebutkan potongan ayatnya, ya, wala tajassasu. Ayat ini kalau lengkapnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka-prasangka atau kecurigaan. Ya. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu berbau dosa. Ya, wala tajassasu. Dan janganlah kalian melakukan tajassus. Ya. Janganlah kalian melakukan tajassus, yaitu mencari-cari keburukan atau mencari-cari kesalahan-kesalahan orang lain. Wala tajassasu. Ini diantara kelengkapan ayatnya. Ini masih ada kelanjutannya juga, ya. Tapi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika Allah menyeru, memanggil orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ya, ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka-prasangka, dikit-dikit suudzon, dikit-dikit buruk sangka. Ini jauhi, ya, jauhi suka berprasangka buruk kepada pihak lain, ya, karena yang kita nilai itu secara zahir. Secara zahirnya orang ini orang baik, ya, orangnya insya Allah orangnya orang soleh, ya sudah, itu yang kita nilai, ya. Jangan cari-cari kesalahan, cari-cari keburukan, mengorek-ngorek aib seseorang. Ini jangan sampai seperti itu. Wala tajassasu. Dan janganlah kalian mencari-cari keburukan orang lain. Ya. Karena juga disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratahu walau kana fi baiti. Yang kurang lebih, ya, secara makna, barang siapa yang mencari-cari aib orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aib orang tersebut walaupun orang ini sedang berada di rumahnya, ya. Maka ini harus kita perhatikan. Kemudian di sini Al-Imam Ad-Dhahabi membawakan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang sahih, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Sebelumnya tajassus ini kita baca keterangan dari para ulama tafsir, ya. Ketika Allah berfirman wala tajassasu, dan janganlah kalian melakukan apa? Tajassus. Al-Imam At-Tabari, ya, Al-Imam At-Tabari menyebutkan tajassus ini adalah janganlah kalian menyelidiki rahasia-rahasia atau mencari keburukan-keburukan pihak lain, ya. Kemudian juga Al-Imam Ad-Dhahabi menyebutkan tajassus adalah mencari-cari keburukan dan cacat kaum muslimin. Maka makna ayat di atas adalah janganlah salah seorang di antara kalian mencari-cari keburukan saudaranya untuk diketahuinya, padahal Allah sudah menutupi keburukan tersebut, ya. Kemudian kita baca hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu taala, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istama'a ila hadisi qaumin
wa hum lahu karihun. Barang siapa yang menguping omongan-omongan orang, ya nguping. Orang ini enggak diajak bicara, tapi dia cari-cari celah, nguping gitu ya. Nguping, ya, telinganya, namanya nguping kan telinganya masih sehat. Kalau telinganya enggak sehat kan enggak mungkin bisa nguping ya. Man istama' ila hadisi qaumin, barang siapa yang menguping pembicaraan orang lain, wa hum lahu karihun, sedangkan mereka tidak suka kalau pembicaraan mereka didengarkan oleh selain mereka. Ya. Jadi kalau kita nguping pembicaraan orang, kalau orang itu ridho ya enggak masalah. Nabi menyebutkan wa hum lahu karihun. Sedangkan orang yang didengarkan pembicaraan ini enggak senang kalau pembicaranya itu didengarkan oleh pihak lain. Apa ancamannya? Kata Nabi SAW dalam hadis ini, subba fi udunaihi al-anuku yaumal qiyamah. Maka di hari kiamat telinga orang tadi yang suka nguping akan dituangkan cairan dari tembaga, ya, pada hari kiamat. Ya, tembaga yang panas ya. Tembaga yang panas di hari kiamat. Wa man sawwara suratan uddiba wa kullifa an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikhin. Barang siapa yang menggambar makhluk hidup, makhluk bernyawa, ya, maka dia akan diazab dan dipaksa untuk meniupkan ruh padanya, sedangkan dia tidak mungkin dan tidak akan bisa meniupkan ruh kepada hasil gambarannya tadi. Ya. Maka di sini ancaman yang mengerikan. Di antara ciri-ciri dosa besar itu kan ada disebutkan ancamannya di hari kiamat. Ya. Maka dalam hal ini Nabi menyebutkan ancaman, yaitu orang-orang yang suka menguping pembicaraan dari pihak lain, sedangkan orang tersebut tidak ridho kalau pembicaraannya didengarkan oleh pihak lain. Ya. Maka kalau sudah pembicaraan rahasia, ya sudah, jangan ikut-ikutan kita mendengarkan, kita cari-cari tahu, ngorek-ngorek dan lain sebagainya. Maka di sini juga terdapat sebuah pelajaran, yaitu al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ketika orang ini di dunia dia menguping pembicaraan, ya, sedangkan orang yang dikupingi tadi tidak senang, maka orang ini nanti di hari kiamat akan dimasukkan cairan dari tembaga ke telinganya, telinganya. Begitu pula misalnya kalau kita nelpon sama orang, jangan direkam pembicaraan itu, kecuali kalau kita minta izin. Ya, boleh enggak saya merekam pembicaraan ini? Ya, khawatirnya orang tadi kalau nelpon sama kita, khawatir pembicaranya rahasia. Ya, kemudian itu adalah amanah. Kalau kita mau merekam, maka kita izin. Ya, kemudian misalnya kita, ini hampir sama ya, atau mirip lah kasusnya. Misalnya kita lagi kumpul-kumpul, kita foto teman kita tanpa izinnya, akhirnya fotonya kita share. Ini jangan seperti itu. Iya kalau orangnya ridho, kalau orangnya nggak ridho, ya. Atau kita lagi kumpul sama teman, kita videokan, ya, kemudian kita share. Ya kalau orangnya ridho, kalau nggak ridho gimana? Ya, wahum lahu karihun, dan mereka nggak senang. Ya, walaupun orang yang tersebut dia memang membolehkan foto ya, tapi kan nggak semua orang senang difoto, apalagi di share dan sebagainya. Ada orang seperti itu, yaitu hak dia, privasi dia. Ya, ini disebutkan oleh para ahli ilmu. Ya, maka mencuri-curi pendengaran sama dengan mencuri-curi penglihatan. Lihat-lihat sana, lihat-lihat sini dan sebagainya, hampir sama. Walaupun nanti azabnya kita tidak tahu. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Ya, kalau orang itu di dunia suka nguping pembicaraan orang lain, maka di hari kiamat nanti dimasukkan ke dalam telinganya cairan dari tembaga. Tapi kalau orangnya suka ngintip, apakah nanti matanya itu disiram dengan tembaga, ini kita tidak tahu, karena masalah azab nggak bisa dikiaskan. Ya, kalau masalah hukum, misalnya menguping itu dilarang, yang ngintip juga dilarang, ngintip tempatnya orang lain dan sebagainya, ini juga dilarang. Tapi azabnya apakah sama nih? Kalau masalah azab tidak bisa dikiaskan. Azab ini adalah masalah gaib, ya. Jadi nggak boleh kita asal-asalan dalam menyebutkan masalah azab. Ya.
Tapi ya hukumnya sama-sama diharamkan. Nguping, mencuri pendengaran itu diharamkan, mencuri penglihatan juga diharamkan. Ya, harus kita menjauhinya. Kemudian ini disebutkan ya, man istama'a ila hadisikum, barang siapa yang menguping pembicaraan kaum, suatu kaum. Ya biasanya kalau sudah sekelompok orang itu berbicara pelan-pelan, bisik-bisik, ya sudah, kita enggak usah kepo lah. Ya. Mungkin ada mereka sesuatu yang penting harus mereka bicarakan. Ya maka kita tidak perlu mencari tahu atau nguping atau yang semisalnya.